Abu Yazid menjawab, "Karena kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renungan. Kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu sendiri. Kisah Abu Yazid Al-Bustami yang insya Allah dapat kita ambil pelajaran. Di samping seseorang sufi, Abu Yazid juga adalah pengajar tasawuf. Di antara jemaahnya ada seorang murid yang rajin mengikuti pengajiannya. Suatu saat muridnya itu mengadu kepada Abu Yazid, "Guru, aku sudah beribadah 30 tahun lamanya. Aku sholat setiap malam dan puasa setiap hari. Dan aku tinggalkan syahwatku, tapi anehnya aku belum menemukan pengalaman rohani yang guru ceritakan. Aku belum pernah saksikan apapun yang guru gambarkan." Abu Yazid menjawab, "Sekiranya kau puasa dan beribadah selama 300 tahun pun, kau tak akan mencapai satu butir pun dalam ilmu ini." Murid itu heran, "Mengapa ya Tuan Guru?" "Karena kau tertutup oleh dirimu," jawab Abu Yazid. "Apakah ini ada obatnya agar hijab ini tersingkap?" tanya sang murid. "Boleh," ucap Abu Yazid, "tapi kau takkan melakukannya." "Tentu saja akan aku lakukan," sanggah murid itu. "Baiklah, kalau begitu," kata Abu Yazid, "sekarang pergilah ke tukang cukur. Cukurlah rambut kepalamu dan jenggotmu. Tanggalkan pakaianmu. Pakailah baju yang lesuh dan compang-camping. Gantungkan di lehermu kantung berisi kacang. Pergilah kau ke pasar, kumpulkan sebanyak mungkin anak-anak kecil di sana. Katakan pada mereka dengan lantang, 'Hai anak-anak, barang siapa di antara kalian yang mau menampar aku satu kali, aku beri satu kantung kacang. Lalu datangilah juga pasarmu di mana jamaah kamu sering mengagumimu. Subhanallah, kau mengatakan ini padaku. Apakah ini baik untuk kulakukan?" kata murid itu terkejut. Abu Yazid berkata, "Ucapan tasbihmu itu adalah syirik." Murid itu keheranan, "Mengapa bisa begitu?" Abu Yazid menjawab, "Karena kelihatannya kau sedang memuji Allah, padahal sebenarnya kau sedang memuji dirimu." Murid itu berkata, "Aku tidak mampu melakukannya. Tunjukkan aku cara lain yang bisa kulakukan." Abu Yazid berkata, "Mulailah dengan hal ini sebelum yang lain, sampai perasaan agungmu hilang dan dirimu merasa rendah, lalu akan ku beritahu apa-apa yang baik bagimu." Sang murid menjawab, "Aku tidak mampu melakukannya." Abu Yazid berkata, "Kau memang tak akan mampu melakukannya." Cerita ini mengandung pelajaran yang amat berharga, di antaranya: 1. Abu Yazid
mengajarkan bahwa orang yang sering beribadah mudah terkena penyakit ujub dan takabur. 2. Abu Yazid menganjurkan muridnya berlatih menjadi orang hina agar ego dan keinginan untuk menonjol dan dihormati segera hilang. Yang tersisa adalah perasaan tawadhu dan kerendah hatian. 3. Ujub seringkali terjadi di kalangan orang yang banyak beribadah. Orang yang sering merasa ibadah yang ia lakukan sudah lebih dari cukup, sehingga ia menuntut Tuhan agar membayar pahala amal yang ia lakukan. 4. Orang yang gemar beribadah banyak biasa jatuh pada perasaan tinggi diri. Ibadah dijadikan cara untuk meningkatkan statusnya dan di tengah masyarakat. Orang itu akan kecewa bila tidak diberikan tempat yang memadai statusnya. 5. Ramai yang gagal memahami bahwa istilah kita beribadah dan berzikir itu secara hakikat bukanlah kita yang beribadah dan berzikir kepada Allah, tapi anugerah Allah kepada roh dan jasad kita untuk mentajalikan ingatnya kepada dirinya melalui penisbahan kepada roh dan jasad kita kepada diri Zat yang Maha Qayyum. Itu amal Allah dari sifatnya kepada dirinya Zat yang jahir pada masharnya pada jasad kita. Pujilah Allah. Penurunan manusia ke peringkat rendah yang paling bawah. Allah yang Maha Tinggi menciptakan roh suci sebagai ciptaan yang paling sempurna. Yang pertama diciptakan di dalam alam kewujudan mutlak bagi zatnya. Kemudian dia berkehendak menghantarkannya kepada alam rendah. Tujuan dia berbuat demikian ialah bagi mengajar roh suci mencari jalan kembali kepada yang sebenar di tahap Maha Kuasa, mencari kedudukannya yang dahulu yang hampir dan akrab dengan Allah. Dihantarkannya roh suci kepada perhentian utusan-utusannya, wali-walinya, kekasih-kekasih dan sahabat-sahabatnya. Dalam perjalanannya Allah menghantarkannya mula-mula kepada kedudukan akal asbab bagi keesaan. Bagi roh universal, alam nama-nama dan sifat-sifat ilahi, alam hakikat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh suci memiliki dan membawa bersama-samanya benih kesatuan. Apabila melalui alam ini ia dipakaikan cahaya suci dan dinamakan roh sultan. Apabila melalui alam malaikat yang menjadi perantaraan kepada mimpi-mimpi, ia mendapat nama roh perpindahan. Bila akhirnya ia turun kepada dunia kebendaan, ini ia dibaluti dengan daging yang Allah ciptakan untuk kesesuaian makhluknya. Ia dibaluti oleh jirim yang kasar bagi menyelamatkan dunia ini. Karena dunia kebendaan jika berhubung secara langsung dengan roh suci, maka dunia kebendaan akan terbakar menjadi abu. Dalam hubungannya dengan dunia ini, ia dikenali sebagai kehidupan roh manusia. Tujuan roh suci dihantar ke tempat ciptaan yang paling rendah ini ialah supaya ia mencari jalan kembali kepada kedudukannya yang asal, makam kehampiran. Ketika ia masih di dalam bentuk berdaging dan bertulang ini,
ia sepatutnya datang ke alam benda yang kasar ini, dan dengan melalui hatinya yang berada di dalam mayat ini, menanamkan benih kesatuan dan menumbuhkan pokok keesaan di alam dunia ini. Akar pokok masih berada pada tempat asalnya, dahannya memenuhi ruang kebahagiaan, dan di sana demi keridaan Allah mengeluarkan buah kesatuan. Kemudian di dalam bumi hati roh itu menanamkan benih agama dan bercita-cita menumbuhkan pokok agama agar diperolehi buahnya. Tiap satunya akan menaikkannya kepada peringkat yang lebih hampir dengan Allah. Allah membuatkan jasad-jasad atau tubuh untuk dimasuki oleh roh-roh, dan bagi roh-roh ini masing-masing mempunyai nama yang berbeza-beza. Dia bina ruang penyesuaian di dalam tubuh, diletakkannya roh manusia, roh kehidupan di antara daging dan darah, diletakkannya roh suci di tengah-tengah hati, di mana dibina ruang bagi jirim yang sangat seni untuk menyimpan rahasia di antara Allah dengan hambanya. Roh-roh ini berada pada tempat yang berbeza-beza dalam tubuh, dengan tugas yang berbeza, urusan yang berbeza, masing-masing umpama membeli dan menjual barang yang berlainan, mendapat faedah yang berbeza. Perniagaan mereka sentiasa membawakan kepada mereka banyak manfaat dalam bentuk nikmat dan rahmat Allah. Daripada apa yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terang, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Surat Fatir ayat 29. Layaklah bagi setiap manusia mengetahui urusannya di dalam alam kewujudan dirinya sendiri dan memahami tujuannya. Dia mestilah paham bahwa dia tidak boleh memindah apa yang telah dihukumkan sebagai benar untuk dan digantungkan di lehernya. Bagi orang yang mau memindah apa yang telah dihukumkan untuknya, yang terikat dengan cita-cita dan dunia ini, Allah berkata, tidaklah mau dia ketahui sebagaimana keadaan apabila dibongkarkan apa-apa yang di dalam kubur dan dijahirkan apa-apa yang di dalam dada. Surat A'adiyah ayat 9. Dan tiap-tiap manusia kami gantungkan catatan amalannya pada tengkuknya. Surat Bani Israel ayat 13. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.